Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat handbag ya, tas tangan. Ini motifnya sangat simpel dan hasilnya sangat cantik teman-teman. Pasti bisa. Untuk detail tasnya saya menggunakan magnet untuk penutupnya, kemudian ada resleting bagian dalam. Untuk lapisan innernya menggunakan katun linen. Nah, untuk bentuk alasnya, ini alasnya persegi. Kemudian untuk pegangan tasnya atau handle tasnya itu kita ikat ya. Oke teman-teman, langsung kita mulai untuk bahannya. Di sini saya menggunakan katun Bali Big Ply. Teman-teman silahkan menggunakan bahan yang lain, bisa katun Big Ply atau poli ya. Untuk hakpennya saya menggunakan hakpen tulip ukuran 6 dan kita juga membutuhkan gunting dan jarum tapestri ya. Untuk bahannya sendiri saya sarankan untuk menggunakan bahan yang lemes ya, jadi yang tidak kaku supaya nanti handle-nya kelihatannya bagus. Baik, kita mulai. Untuk tutorialnya di sini kita akan mulai dari alas terlebih dulu. Langkah pertama kita buat tali simpul. Kemudian kita buat 5 rantai. Satu, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya slip stitch di lubang rantai pertama sehingga membentuk lingkaran kecil ya. Lalu lanjutkan membuat 3 rantai. Ini untuk DC pertama. Kemudian lanjutkan membuat double crochet di lubang kecil ini, 2 double crochet, jadi kita sudah mendapat 3 double crochet, 3 rantai pertama sebagai 1 DC, kemudian buat 2 rantai, lanjutkan di lubang kecil, buat 3 double crochet, kemudian lanjutkan buat 2 rantai lagi, masih di lubang kecil ini, 3 double crochet, kemudian 2 rantai lagi, lalu 3 double crochet. Jadi polanya 3 DC, 2 rantai, 3 DC sampai 4 kali 3 DC ya. Jadi nanti bentuknya persegi seperti ini. Kemudian yang terakhir buat 2 rantai, lalu slip stitch di lubang rantai ketiga yang tadi kita awal buat. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu lanjutkan dengan membuat 2 rantai, ini untuk mengawali DC pertama. Jadi 2 rantai ini tidak dihitung ya teman-teman. Ini untuk mengawali DC pertama. Kemudian lanjutkan double crochet di lubang yang sama, kemudian di lubang selanjutnya buat double crochet lagi, kemudian buat double crochet lagi, sehingga kita mendapat 3 double crochet. Lalu lanjutkan di lubang 2 rantai, buat 2 double crochet, kemudian 2 rantai, masih di lubang yang sama, 2 double crochet. Jadi ini untuk bagian sudut polanya selalu sama
2 DC, 2 rantai 2 DC, kemudian lanjutkan membuat double crochet, 3 double crochet, lalu di pola di 2 rantai di bagian sudut di sini kita buat polanya sama, 2 DC, kemudian 2 rantai, kemudian 2 DC lagi. Jadi teman-teman, ini pola perseginya sangat mudah seperti ini. Kemudian lanjutkan membuat pola yang sama sampai 1 putaran. Kemudian ini nanti 3 DC, kemudian pola sudut, 3 DC lagi, kemudian pola sudut. Kita lanjutkan sampai 1 putaran. Kita sudah sampai di bagian sudut. Polanya 2 DC, kemudian 2 rantai, kemudian 2 DC. Lalu slip stitch di lubang rantai ketiga ya. Waktu kita mengawali tadi membuat DC pertama. Kemudian buat 2 rantai untuk mengawali DC pertama. Di lubang yang sama kita lanjutkan membuat double crochet. Lalu lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang sampai di bagian sudut. Di bagian sudut polanya sama, 2 double crochet. Kemudian 2 rantai, kemudian 2 double crochet lagi. Lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang sampai ketemu sudut. Nah teman-teman, polanya sangat mudah sekali, jadi teman-teman silahkan dilanjutkan sampai 1 putaran. Nah teman-teman, jadi polanya seperti ini, diulang terus sampai kita nanti akan buat 8 row. Jadi jangan lupa untuk bagian sudut polanya, kemudian untuk yang lain tinggal DC di setiap lubang kecuali bagian sudut ya. Jadi nanti bentuk alasnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti teman-teman silahkan dilanjutkan buat 8 row ya dengan pola seperti ini. Saya akan skip sampai ketemu di row ke-8 ya. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat 8 row ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat badan tasnya. Ini kita alasnya sudah selesai. Ini ada 8 row. Kita akan mulai membuat badan tas. Kita lanjutkan buat 2 rantai. Jadi selalu ya teman-teman, setiap kita mau mengawali DC kita buat 2 rantai supaya lebih rapi. Kemudian di lubang yang sama kita buat double crochet. Kemudian lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang sampai di bagian sudut.
Nah, teman-teman, saya sudah sampai di bagian sudut. Kemudian untuk yang di sudut ini kita isi dengan 2 double crochet. Jadi untuk pola sudutnya sudah berubah ya. 2 double crochet, kemudian lanjutkan dengan double crochet lagi di setiap lubang sampai nanti ketemu sudut lagi. Kita isi dengan 2 double crochet. Seperti ini ya. Kita lanjutkan sampai 1 putaran. Di sini nanti kita isi 2 double crochet, kemudian lanjut di sini juga di setiap sudut sampai 1 putaran. Nah, saya sudah mendapat 1 putaran, kemudian slip stitch di sini di DC pertama. Kemudian untuk row selanjutnya buat 1 rantai, kemudian buat single crochet di setiap lubang. Jadi untuk badan tasnya itu selang-seling antara DC dan SC. Kita buat single crochet di setiap lubang sampai 1 putaran. Jadi untuk yang di sudut tidak ada lagi penambahan, kita isi saja dengan single crochet di setiap lubang. Kita buat 1 putaran. Kita sudah sampai 1 putaran, kemudian slip stitch di single crochet pertama. Kemudian lanjutkan dengan 2 rantai, lalu kembali lagi ke pola double crochet di setiap lubang sampai 1 putaran. Kita lanjutkan 1 putaran. Nah, teman-teman, untuk polanya, untuk badan tasnya, tadi kita mengawali dengan double crochet ya. Double crochet, kemudian single crochet, double crochet, sampai berjumlah double crochetnya itu 4 kali ya. 4 kali termasuk DC pertama waktu membuat badan tas. Jadi untuk bagian ini saya akan skip, teman-teman. Silahkan dilanjutkan selang-seling untuk polanya. Double crochet, kemudian single crochet, kemudian nanti double crochet lagi, seperti itu, sampai kita mendapat 4 row double crochet. Saya akan skip. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapat ada 4 row double crochet ya. Kemudian setelah double crochet kita lakukan single crochet 1 putaran, lalu kita akan masuk ke motif yang selanjutnya. Buat 2 rantai untuk mengawali double crochet, kemudian di lubang yang sama kita buat double crochet. Kita buat 4 double crochet, 2, 3, 4, kemudian buat 2 rantai, lalu skip 2 loop. Di loop ketiga kita buat double crochet lagi, 4 double crochet,
Kemudian buat 2 rantai, lalu skip 2 loop di lubang ketiga. Di sini kita buat double crochet lagi 4 kali ya, 4 double crochet. Jadi polanya seperti ini teman-teman, 4 DC, 2 rantai, 4 DC, 2 rantai, dan seterusnya hingga nanti 1 putaran. Nah teman-teman, ini saya sudah 1 putaran, kemudian 2 rantai, lalu slip stitch di lubang DC pertama. Lanjut ke pola selanjutnya, 1 rantai, kemudian single crochet di lubang yang sama, kemudian single crochet di setiap lubang, lalu di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 single crochet. Di sini kita isi dengan 2 single crochet, lalu lanjutkan membuat single crochet di atasnya 4 DC, jadi 4 single crochet, lalu lanjutkan buat 2 single crochet di bagian 2 rantai, dan seterusnya kita buat 1 putaran. Jadi polanya sangat mudah sekali teman-teman, selang-seling antara DC dan single crochet. Kita lakukan hingga 1 putaran. Nah, saya sudah mendapat 1 putaran, kemudian slip stitch di lubang single crochet yang pertama. Lanjut ke pola, kita ulangi polanya, buat 2 rantai, lalu buat double crochet di lubang yang sama, kita buat 4 double crochet. Jadi polanya berulang ya teman-teman, kita ulangi selang-seling. Seperti ini, buat 2 rantai, lalu skip 2 loop di lubang yang ketiga, buat 4 double crochet, kemudian lanjutkan 2 rantai, dan seterusnya. Teman-teman silahkan lanjutkan untuk pola berulang selang-seling sampai nanti mendapat 9 pola. Baik, saya sudah mendapat 9 pola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 pola DCSC. Kemudian kita akan membuat bagian atas, kita lakukan single crochet di setiap loop, memutar seperti ini saja teman-teman. Kita lakukan single crochet. Ini untuk bagian atas ya, supaya lebih rapi dan lebih kuat tasnya. Kita lakukan 1 putaran, kemudian nanti untuk single crochetnya saya akan buat sekitar 6 row single crochet. Silahkan teman-teman sesuaikan mau berapa row. Jadi sekitar panjang bagian atas sekitar 5 atau 6 cm ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan benangnya ya. Nah, ini saya sudah membuat 6 row. Nah, kemudian saya akan memberikan tips
untuk mengakhiri potongan benang supaya lebih rapi. Jadi nanti tidak kelihatan perpotongan benangnya. Saya memakai jarum tapestri ujungnya. Jadi jangan di slip stitch dulu. Kita langsung potong saja benangnya. Ujungnya seperti ini. Kemudian caranya, ini tips supaya mengakhiri ujung rajutan supaya lebih rapi ya. Masukkan ke ujung benang seperti ini. Lalu masukkan lagi ke belakang, ambil di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi tidak kelihatan untuk perpotongan benangnya. Kemudian selipkan ujung benang ke bagian dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara untuk mengakhiri ujung benang di rajutan supaya lebih rapi. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat untuk pegangan tasnya ya. Terlebih dulu kita tandai bagian tengah-tengah tas ya. Jadi pakai marker untuk menandai bagian tengah-tengah, kemudian kita bagi menjadi dua. Lalu kita buat di bagian kanan dan kiri harus sama ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Ini saya memakai 5 motif untuk batas lebar bagian handle-nya. Kita mulai membuat ini handle-nya untuk bagian kanan. Kita ikatkan ujung talinya seperti ini. Kemudian kita mulai dengan single crochet. Single crochet di lubang pertama. Kemudian buat single crochet. Ini saya buat di 29 loop. Atau teman-teman bisa lihat motif di bawahnya yang 4 DC itu. Nah, saya menggunakan 5 motif. Jadi saya luruskan untuk motif 4 DC bawahnya. Nanti untuk bagian sisi sebelah satunya juga sama. Kalau dihitung ini saya membuat single crochet di 29 loop. Jadi nanti untuk pegangannya ini semakin ke atas semakin mengecil, jadi nanti kita akan melakukan pengurangan. Baik, ini sudah 29 loop. Kemudian bawahnya kita lihat lurus di 5 motif DC ya. Jadi ini pas di tengah-tengah bagian sisi kanan. Kemudian rantai 1 kita putar, kita lakukan pengurangan. Jadi 2 single crochet kita jadikan 1. Seperti ini, tahan, kemudian masukkan lagi, kemudian kita keluarkan bersama-sama.
Jadi kita lakukan pengurangan di sisi kanan dan kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat single crochet di setiap lubang sampai kita berada di ujung. Nanti kita akan melakukan pengurangan lagi. Jadi cara melakukan pengurangannya seperti itu ya teman-teman. Nanti hasilnya akan mengecil. Kemudian sisa 2 loop kita lakukan pengurangan lagi seperti ini, sama seperti bagian ujung satunya. 2 single crochet jadikan 1. Kemudian rantai 1, lalu kita putar. Kita lakukan pengurangan lagi. 2 single crochet jadikan 1 seperti ini. Kemudian buat single crochet di setiap lubang. Untuk kemudian nanti di ujung satunya kita lakukan pengurangan lagi. Jadi seperti ini teman-teman untuk membuat handle tasnya mengerucut ke atas ya. Kita lakukan bolak-balik ya, sampai nanti menyisakan 6 loop. Jadi nanti untuk tali tasnya kita sisakan 6 loop. Untuk bagian ini saya akan skip ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan single crochet bolak-balik dengan melakukan pengurangan di sisi kanan dan kiri sampai nanti menyisakan 6 loop. Seperti ini, sisakan 2 loop terakhir, kemudian lakukan pengurangan. Baik teman-teman, saya akan skip, silahkan dilanjutkan sampai tersisa 6 loop ya. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat tali seperti ini. Jadi untuk yang 6 loop kita sisakan untuk membuat tali, kemudian kita lakukan memanjang. Ini saya buat sekitar 35 row untuk SC bolak-baliknya. Kemudian kita akan membentuk bagian ujung talinya itu agak seperti daun ya. Kita lakukan penambahan seperti ini. Kita isi 2 SC di bagian ujung di lubang pertama. Kemudian 1, 2, 3, 4 SC. Kemudian di lubang terakhir kita lakukan penambahan lagi 1 loop diisi 2 single crochet. Kemudian rantai 1 kita lakukan penambahan lagi di loop pertama, kita isi 2 single crochet. Kemudian single crochet di setiap loop. Di lubang terakhir lakukan penambahan lagi, kita isi dengan 2 single crochet seperti ini. Kemudian rantai 1 lagi, 2 single crochet di lubang pertama. Lanjutkan dengan membuat
single crochet di setiap loop. Kemudian di lubang terakhir kita isi dengan 2 single crochet. Kita sudah mendapat 3 row dengan penambahan ya. Kemudian row yang keempat untuk bagian ujung sini kita lakukan penambahan lagi. Kemudian di lubang terakhir kita lakukan penambahan lagi. Jadi kita melakukan penambahan di ujung ini sebanyak 4 row ya. Kemudian untuk selanjutnya kita buat single crochet di setiap loop. Jadi untuk jumlah loopnya total ada 14 loop setelah kita melakukan penambahan. Untuk selanjutnya kita lakukan single crochet di setiap loop tanpa penambahan sebanyak 7 row. Jadi silahkan single crochet bolak-balik tanpa penambahan sebanyak 7 row. Ini jumlahnya 14 loop ya teman-teman. Saya sudah mendapatkan 7 row tanpa penambahan. Sekarang kita akan membentuk ujungnya. Kita lakukan pengurangan kanan dan kiri. Rantai 1, kemudian 2 single crochet jadikan 1 di sini. Kemudian single crochet di setiap loop. Kemudian 2 single crochet jadikan 1. Lalu rantai 1 seperti ini, rantai 1 kemudian putar. Kita lakukan pengurangan lagi. Kemudian single crochet. Lalu kita lakukan pengurangan lagi, 2 single crochet jadikan 1 seperti ini. Kita lakukan pengurangan terus di bagian tepi kanan dan kiri sampai nanti terakhir itu 1 single crochet. Jadi bentuknya seperti daun ya teman-teman. Tersisa 2 lubang seperti ini. Kemudian jangan dulu potong benangnya karena kita akan melakukan single crochet memutar ya. Jadi setelah kita membuat 2 ya, yang terakhir jangan dulu potong benangnya ya. Ini saya sudah membuat 2 kanan dan kiri talinya seperti ini. Kita lepas dulu markernya. Nah, yang terakhir, langkah terakhir kita akan membuat single crochet memutar tanpa terputus ya. Jadi di ujung benang salah satu ujung talinya jangan dulu dipotong teman-teman. Kita lakukan single crochet di setiap loop. Kita isi single crochet di setiap 1 row seperti ini.
Kita lakukan memutar sampai nanti ketemu di ujung sini lagi waktu kita mengawali ya. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan untuk single crochetnya. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat single crochet sampai memutar. Hasilnya seperti ini. Kemudian talinya kita bisa ikatkan seperti ini. Dengan demikian tutorial handbag kita sudah selesai. Ya, sangat simpel dan mudah, teman-teman pasti bisa. Ya, terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.